Healing kesana kemari, pulangnya tetap stres. Next. Menurut psikologi, self healing terbaik itu kalau ente punya duit 20 miliar. Punya duitnya lo pada? Wah, pantesan stres semua. Gocap aja nggak punya. Pantes jauh dari healing nih. Coba next. Nah ini yang sempet rame, boleh agak digedein dikit karena saya rabun. Nah oke, sip. Nih, gue anak 21, nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang bener-bener banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Ketawa sih lo? Anak Jaksel nih. Anak Jaksel nih kayaknya nih. Mana sih tadi? Oh ini, yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju. Dek. Aduh. Ortu gue malah gak setuju, bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK ku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka gak aware soal mental health. Kayak gue mesti gimana? Konsul sama kakak Devri, cari di Aditi Psychological Center ya. Kakak Devri udah ya, aja mawar ya kamu mawar. Oke. So, this is Aditi Psychological Center. Welcome back to Ruang Konsul. Ayah, mana Ayah? Ayah sini. 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 Sini Ayah. Sini. 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 Coba kasih pesan ke yang tadi anak 21. Harus gimana sebagai sesama anak Jaksel yang struggle dalam kuliah. Sini nggak kelihatan. Ya duduk sini boleh. Boleh nggak apa-apa. Coba kasih pesan dong. Gimana? Chill aja. Nikmatin aja, jalanin aja. Nikmatin aja jalannya. Thank you, silakan kembali ke tempatnya. Makasih loh ya, anak chill aja. Nomor teleponnya tuh keluarin. Nanti ya kita ada di bawah sini ntar nomor teleponnya Ayah. Oke, halo Fanny. Hai, Kak. Kabar baik? Gimana? Baik. Oke. Mental health lagi hits ya di kalangan anak muda zaman sekarang. Bersyukurlah kita sebagai psikolog ya sebenarnya ya. Karena mungkin kalau aku inget kayaknya aku pertama masuk psikologi juga orang tua aku tuh sebenarnya mempertanyakan sih, ngapain masuk psikologi, emang kerjanya apa? Masuk psikologi mah udah gak usah repot-repot, baca aja bukunya di Gramedia banyak. Ya kan, Gramedia suka ada kan tuh ya, rak khusus psikologi. Psikologi deh, TPA itu kan banyak gitu. Nah, tapi nih Van, belakangan mungkin kita ngomong 3 tahun atau sampai 5 tahun terakhir ya, ketika awareness anak-anak muda sudah mulai meningkat terkait dengan mental health gitu. Banyak yang peduli, banyak yang makin aware juga, banyak yang semakin terbuka terhadap layanan kesehatan mental, tapi banyak juga yang kayak tadi tuh kan. Kuliah semester 1 ngerasa berat, terus katanya mengganggu mental health-nya. Pengen healing aja 6 bulan gitu kan. Giliran dimarahin ortu, bilangnya ortu nggak ngerti, soalnya nggak aware sama mental health. Tanggapan Fanny, bagaimana sebagai psikolog muda? Silahkan Van. Kayak ini ya Kak, dua sisi gitu ya. Kayak ketika mental health ini bisa, awareness terhadap mental health bisa bikin kita jadi lebih tahu, oke, ada boundaries, ekspektasi segala macam, tapi nggak jarang juga kayak pemahaman ini jadi disalahgunakan. Betul. Gitu ya Kak, untuk ketika sebagai excuse gitu. Bahwa sebetulnya responsibility itu tetap ada loh. Gitu, meskipun aku punya boundaries misalkan, meskipun aku perlu mengelola ekspektasi segala macam, bahwa responsibility ini tetap ada dan perlu dijalankan, ibarat kata gitu. Tidak semena-mena kali ya dalam tanda kutip menggunakan boundaries ini jadi excuse untuk ya boleh dong aku mempermisikan diriku dari tanggung jawabku gitu. Kan aku misalnya. care sama mental health aku. Betul. Gitu ya. Oke, berarti artinya kan kita care sama kondisi kesehatan mental tuh bukan berarti kita berhenti dari menghadapi tantangan di kehidupan, ya nggak sih? Karena kan namanya manusia ya, kita jalanin kehidupan kita dari berbagai macam rentang kita hidup tuh pasti ada perannya masing-masing dong. Dan tiap peran tuh pasti ada tantangannya gitu kan. Oke. Tapi gini Van, yang menarik dari contoh-contoh percakapan tadi tuh kita menggarisbawahi tentang self-healing gitu. Nah ini kan, wah lagi hype banget ya di kalangan anak muda. Frase itu ya. Parah, jadi kayak
mau kemana gitu, staycation dulu nih biar healing gitu kan, atau kayak misalnya belanja dulu nih biar healing, atau lo kalau healing ngapain sih, kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan sudut pandang psikologi, emang self healing tuh apa sih? Kalau dari yang Fanny pahami atau pengalaman Fanny, self healing tuh sebenarnya apa sih? Kalau arti harafiah bahasa Indonesia sih pulih gitu, betul, ya, kayak betul. proses pemulihan gitu, yang mana sebetulnya kalau kita mau bicara soal oke nih aku let's say punya emotional trauma gitu, atau punya kekecewaan, atau punya rasa cemas atau capek lah gitu menghadapi tantangan sehari-hari gitu, makanya aku pengen sembuh dari rasa capek itu gitu. Nah sebetulnya kalau dari sisi psikologisnya gitu, healing itu enggak selalu hal yang enak untuk dilakukan sih, tidak seperti yang digambarkan oleh contoh-contoh yang tadi gitu ya, kok kesannya healing itu sesuatu yang kayak aku pengenin banget gitu, karena itu rewarding banget gitu. Bener. Jadi jangan-jangan di contoh-contoh tadi healing ini tuh katanya perlu diganti sama aku perlu rekreasi gitu. Itu hal yang berbeda sebenarnya kan jadinya. Kayak rekreasi itu bisa menjadi salah satu media atau tools untuk healing, tapi itu bukan satu-satunya cara healing gitu. Karena mungkin ketika kita mau bahas soal proses healingnya gitu kali ya, kalau kita mau bikin porsi gitu, mungkin jangan-jangan lebih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan secara dalam tanda kutip tidak enak agar bisa pulih dibandingkan yang enaknya gitu. Contoh, ada habit-habit selama ini yang membuat aku terjebak di rasa tidak nyaman atau kecemasanku gitu. Ketika lagi mau pulih dari kecemasannya itu, tentu kita perlu mematahkan habit-habit selama ini yang kurang baik, membentuk habit yang lebih baik. Nah itu kan suatu hal yang tidak selalu menyenangkan dan mudah dilakukan gitu. Dan itu berproses ya nggak sih? Nggak kayak dikerjain sekarang ya udah besok selesai gitu, dan kita kayak oke, healing gitu kan, ya sembuh kan, nggak kayak gitu ya sebenarnya. Oke, nah berarti kan sama kayak gini nggak sih Fen, kayak kalau kita jatuh nih misalnya gitu ya, lutut kita berdarah, terus kita butuh obat merah gitu, nggak begitu dikasih obat merah kita langsung sembuh kan. Ya nggak sih? Dan obat merah tuh kalau dikasih perih ya nggak sih, justru ya itu healing gitu kan. Bukan artinya healing tuh kayak oke, staycation I'm happy gitu, kayak berdarah terus kayak aku inget nih rasanya sakit, tapi supaya aku lupa sama rasa sakit aku makan es krim deh gitu. Ya kayak makan es krim sementara waktu membuat aku lupa sama luka aku, tapi bukan berarti langsung sembuh. Betul, dan the fact bahwa aku jatuh dan masih terluka, ya luka itu masih ada di sana ketika pun aku makan es krim gitu. Oke. Nah, kita bicara soal kaitan self healing dengan staycation nih, Fen. Banyak yang menurutku misleading ya gitu, bahwa orang berpikir oke, staycation tuh untuk healing atau harus staycation dulu untuk baru bisa healing gitu. Sementara staycation ini kan butuh uang ya Pak Bington ya, ya Pak William ya. Suka staycation nggak? Enggak. Oh. Nggak ada. Panggil dia Lucy. Coba, ini ada yang mau buka donasi nggak untuk Bapak William? Katanya pengen staycation guys, pengen healing, nggak pernah nyobain staycation ya. Oke. Bisa ini. Kita nggak bisa. Oh, Aniti mau kok gathering. Oh ya. Oke. Nah, maksudnya kan staycation ini kan butuh uang ya gitu, yang artinya banyak orang yang karena punya perspektif atau punya mindset oke, staycation itu untuk healing, akhirnya maksain gitu kan, maksain gajinya atau tabungannya gitu kan dibuang, bukan dibuang ya, maksudnya digunakan untuk healing, tapi abis itu atau untuk staycation, tapi abis itu ya abis nih duitnya gitu. Healingnya sebelah mana gitu kan, abis staycation pulang-pulang stres lagi gitu kan. Nah itu pernah sih aku nemu salah satu komen gitu kan di TikTok kalau nggak salah, ada yang bilang gue suka nih staycation gitu, emang kerasa sih healing banget, tapi abis itu gue malah stres lagi karena duit gue habis. Itu konsep yang bener apa enggak sih Fen sebenarnya kalau kita pakai termnya healing gitu ya. Di momen itu lagi-lagi mungkin karena miskonsepsi itu kali ya Kak gitu, bahwa healing ini dipikir adalah satu kesempatan untuk aku untuk healing, itu adalah kesempatan aku untuk mendistract diri aku dari permasalahan yang sesungguhnya gitu. Pun kalau kita mau bilang ketidaktepatan gitu, yang mana yang tidak tepat, jangan-jangan yang tidak tepat itu bukan the idea of aku lagi pengen take a break nih, aku pengen staycation, ya itu tidak salah gitu ya kalau memang itu kebutuhan dan merasa lagi bentar. Bisa
pergerakannya agak dikurangi ya, itu saya ke distract gitu ya. Tolong ya, dibantu lah ini yang di depan kamera ya. Tolong. Saya diam doang tadi. Dari sini tuh bayangannya song gitu loh. Kayak lagi main bulu tangkis tau nggak sih? Aduh, ampun dah. Oke, lanjut, bukan di idea of healingnya, terus apa berarti tadi? Sampai mana tadi, Fen? Sampai mana ya? Sampai mana coba kan? Oke, miskonsepsi tentang si healing tadi. Ya. Miskonsepsi tentang si healingnya itu tadi gitu ya. Kalau tadi dilihat kan kayak seakan-akan kebutuhan dia untuk staycation itu adalah kebutuhan aku untuk healing. Jangan-jangan beda gitu, kebutuhan untuk staycation ya itu memang needs-nya dia di momen itu untuk aku perlu nih mendistract diri aku sementara waktu dari hal-hal yang mengganggu pikiranku gitu. Nggak apa-apa itu, tapi ekspektasi healingnya nih yang menjadi kurang tepat karena ketika kita memberikan label misalkan, aku staycation untuk healing, kita punya ekspektasi, berarti setelah staycation aku sembuh gitu. Jangan-jangan frasa kalimat yang mungkin kita perlu, mindset gitu kali ya, yang perlu kita punya, aku perlu staycation untuk mendistract diri aku sementara waktu. Dan dengan bentuk pemahaman atau mindset yang demikian, aku tahu ketika pulang aku memang terdistract tapi permasalahannya masih ada loh gitu. Dan ketika lagi mau ngomong healing, proses yang sebetulnya dilakukan berarti kan bukan untuk jadi kayak bukan menjauhi sumber masalahnya, tapi jangan-jangan ketika healing kita justru perlu mendekati si masalah itu gitu. Kayak misalkan dengan bertemu dengan psikolog atau psikiater gitu, itu kan proses healing dimana ketika kita bertemu kita lagi nggak mendistract diri kita dari masalahnya, tapi kita justru mendekatkan diri kita ke masalahnya itu gitu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menyelesaikan si masalahnya gitu ya. Jadi kayak membahas, terus kita diskusi, kita assess bareng-bareng, itu kan kita berfokus pada nih permasalahannya seperti apa gitu. Beda dengan tujuannya staycation yang tujuannya adalah melupakan sesaat gitu kali ya. Oke. Nah kalau gitu, Fen, mungkin terakhir nih, dari Fanny sendiri, ada nggak tips self-healing sederhana mungkin ya? Kalau tadi kan bicara kaitan self-healing dengan staycation gitu ya, atau ya apapun sebenarnya yang kita lakukan kan bukan masalah setelah kita healing maka kita akan benar-benar sembuhnya gitu. Si prosesnya itu sebenarnya yang mesti kita lebih pahamin. Tapi dari Fanny sendiri nih, tips dan trik secara psikologis atau yang biasa Fanny lakukan untuk membuat diri Fanny merasa lebih tenang, atau ketika Fanny mungkin sedang down, sedang drop yang bikin kayak rise up lagi nih, apa gitu, mungkin boleh di-share, Fan, apa biasanya? Mungkin kalau aku ngomong kayak gini, ini bakal balik lagi ke pribadi orang-orangnya kali ya gitu. Kalau memang pribadinya adalah tipe yang emotion oriented banget nih gitu, aku akan menyarankan untuk kita berfokus ke emosinya dulu nih. Misalkan ini anggap self help gitu ya, bukan bersama dengan psikolog gitu. Misalkan kalau memang lagi perlu waktu untuk menangis, ya sudah, jadilah gitu menangis. Ya nangis aja gitu ya, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah pura-pura kuat gitu ya. Betul. Nangis aja, Mbak Lucy. Ya, gak enak banget. Oke, diekspresikan gitu ya si perasaannya. Kayak diekspresikan entah dengan cara menangis kah, atau biasanya aku sering bilang kayak kita coba journaling, dikeluarkan gitu, atau memang butuh teman untuk bercerita atau curhat, ya udah cerita aja, curhat nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata pribadinya ini adalah tipe yang solution oriented gitu, misalkan nih ada masalah ini, gue nggak bisa ngelepasin masalah, pokoknya gue pengen nyari tahu nih langsung solusinya apa gitu. First thing banget ya mungkin psikolog itu salah satu jalan keluarnya nih, bisa mungkin datang ke psikolog gitu, atau kalau resource-nya terbatas, pengen self help dulu, nah bisa nih lebih ngambil waktu untuk take a break sebentar, nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu coba tanya ke diriku sendiri, di momen ini kira-kira yang aku punya kontrolnya apa ya, yang aku bisa kendalikan tuh apa ya gitu. Jadi lebih ke let go hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan dan kembali berfokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan saat ini tuh yang mana ya gitu. Nah, tadi Fanny bilang salah satunya adalah konsultasi dengan psikolog. Berarti Fanny juga bisa dong dijadikan tempat konsultasi untuk mereka-mereka yang butuh help ya, yang butuh pertolongan atau yang untuk healing gitu ya. Bisa banget ya, Fan ya? Bisa kan? Bisa kan? Oke, sip. Kalau gitu Fanny, thank you banget buat ngobrol-ngobrol serunya. Next time kita ngobrol lagi soal hal-hal lainnya. Dan ya wes, boleh tepuk tangan kali buat Fanny ini termasuk yang klien paling. Makanya aku butuh healing. Iya, aku padamu.
Fanny ini termasuk salah satu psikolog Aditya yang kliennya paling banyak kan? Banyak banget. Parah. Waiting list di luar sana. Aku aja mau booking lama banget nih. Lama banget ya? Oh, lama banget ya. Kenapa Bapak booking karena udah kebanyakan klien ya? Jadi psikolog untuk psikolog ya. Oke, sip, thank you ya Fanny. Guys, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.